Luar biasa sekali, sepertinya kalau ngomongin gadget nggak akan pernah berhenti ya. Contohnya aja nih, anak saya itu ngajarin ke saya bahwa gadget itu bisa menggantikan banyak hal. Saya tanya, kamu kecil-kecil udah main gadget? Dijawab sama dia apa? Gadget adalah barang yang ramah lingkungan. Gavin ngomong gitu. Kenapa ramah lingkungan? Karena menggantikan kertas. Besoknya mau beli majalah. Hah, mau beli majalah? Hari gini masih pakai kertas. Pakai ini lagi, ada majalah di sini. Oh, fax tintanya habis. Hari gini masih pakai fax, pakai kertas. Pakai ini kali, Pak. Ini lihat udah ada sini ada email gitu. Pas lagi suatu ketika saya lihat dia keluar kamar mandi. Gavin, kamu habis apa? Habis pup. Loh, emang ada kertas toiletnya? Pakai ini lagi, Pak. Ya, saat itulah Benar-benar ramah lingkungan. ramah lingkungan ya. Oke, tapi sebelumnya tepuk tangan untuk My Own Music. Iya. Dan juga Hesti Purwadinata. Pasti juga kemeriahan dari penonton di studio dulu, luar biasa. Oke. Hari ini kita akan ngomongin gadget sebenarnya dengan zaman teknologi akhir seperti sekarang ini. Positif atau negatif sih, bagaimana cara kita menerapkan secara normal biar kehidupan kita juga nggak terganggu dengan yang namanya teknologi. Bahkan sampai ada sebuah kenyataan, sebuah survei yang keluar dari terasjakarta.com. Lihat, Republik Indonesia paling konsumtif belanja gadget. Nah, dia mengatakan bahwa Indonesia itu berada di urutan nomor 1 untuk pembelanjaan gadget. Disebutkan bahwa 14,8 juta smartphone telah terjual dengan harga 3,33 miliar atau 40 triliun lah. Berarti triliunan yang terjual. Orang Indonesia tuh punya duit triliunan untuk beli handphone aja. Tepuk tangan untuk orang Indonesia, luar biasa. Ya. Tapi bukan hanya pengguna, karena pengguna Twitter terbanyak juga Indonesia. Indonesia, bahkan Twitternya itu memasuki peringkat 5 besar di 2 kota. Di 2 kota? Jakarta dan Bandung. Wah, luar biasa. Adanya di top 5, top 10 kayak top 5 lah, Nah, bisa dibilang. Hebatnya Indonesia adalah Indonesia sebagai pengguna teleponnya itu nomor 1. Negara yang bikin aja nggak ada nomor 2, nomor 3-nya di bawah Indonesia. Ibarat lomba mirip Afgan, Afgan juara 2. Oke. Ini ada lagi, info survei kedua. Ini dia nih. Jutaan anak usia SD kecanduan gadget. Oke, silakan Ti. Penelitian yang dipublikasikan oleh uswitch.com ini menunjukkan lebih dari 1/4 anak-anak di seluruh dunia itu memiliki komputer genggam sebelum usia mereka genap 8 tahun. Kalau dulu, kalau mau nyamper anak main, Ari main yuk, depan rumah gitu. Ari main bola yuk, gitu kan. Akrab kesannya. Kalau sekarang pakai bebek. Gue depan rumah nih gak keluar-keluar sih lu lama banget. Anak SD ya begitu ya? Anak SD udah begitu. Enggak sih, aku di rumah memang ada gadget gitu buat anak main gitu. Jadi kalau pas di rumah aja untuk main. Oh, kalau di rumah aja ya. Di rumah Tapi aja. orang tuanya juga mungkin gara-gara kalau misalnya anak lagi ujian, kalau lulus dibeliin gadget. Gadget. Sekarang kita berikan beberapa informasi mengenai gadget yang juga mungkin baru bisa Anda ketahui sekarang. Yang pertama, ada jam tangan GPS. Untuk mempermudah orang tua melacak anak-anaknya, hadir sebuah jam tangan berbentuk unik yang dilengkapi teknologi GPS tracker. Jam GPS yang diklaim terkecil di dunia ini memungkinkan orang tua mengetahui keberadaan anak-anak mereka setiap saat secara real time melalui aplikasi Hireo di perangkat iOS maupun Android. Jam tangan ini akan hadir di pasaran pada September 2014 dengan harga 149 US dollar atau sekitar 1,7 juta rupiah gitu ya. Bakal laku. Bakal laku. Bakal laku. Soalnya anak itu kalau pakai jam itu hilang pasti dicariin. Pasti langsung di update Twitter bilang gini. Telah hilang anak ini dengan ciri-ciri rambut panjang, baju hitam, celana biru. Dia memakai jam mahal. Kalau ketemu tolong bilangin jamnya jangan sampai hilang ya gitu. Anaknya pada hilang. Ya anaknya pada hilang. Sama aja kalau dulu kamu dicari sama orang tua ya gara-gara bawa sendok. Kalau sekarang udah enggak ya. Gara-gara bawa pakai gadget. jam mahal. Ya, ada lagi nih. Inggris dan Jerman bekerjasama untuk mengembangkan jaringan seluler super cepat berikutnya yaitu 5G. Dan masa depan generasi kelima atau jaringan 5G ini akan memungkinkan pengguna untuk mengunduh sebuah film panjang hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan kecepatan 1000 kali lebih cepat dari 4G. Dan ditaksir perkembangan jaringan 5G ini akan menghabiskan dana hingga 73 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun.
Berapalah film-film yang bisa di-download dalam semalam, ya? Ini sedetik loh, nggak usah lagi ditinggal. Waktu itu pernah ada berita kalau dulu komputer pertama untuk mendownload 1 1 giga. 1 giga 1 giga 1 itu tahun 1 tahun. mendownloadnya. Kalau sekarang untuk film yang besarnya mungkin lebih dari 1 giga, Ya. itu cuma 1 detik. 1 Itu detik saking perkembangannya cepatnya, gitu. ya. Kalau sampai secepat ini mungkin orang akan kebut-kebutan di internet di dunia maya. Mungkin akan ada SIM, surat izin main internet. Ada terlalu ngebut nih. Ada Yang terlalu nangkep ngebut. Polda ya, polisi dunia maya. Ya. Berikutnya ada lagi nih. Ada anak 2 tahun selamatkan ibu dari kematian lewat aplikasi chat. Oh ini bagus, ini positif. Seperti apa? Kejadian bermula ketika ibunda Betly, Luratuni, melerai anjing yang sedang berkelahi. Ini mengakibatkan jari tengahnya hampir putus dan mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dan dengan sigap, Bentley berusia 2 tahun melakukan panggilan FaceTime ke salah satu teman ibunya, yaitu Connie Guerrero. Setelah FaceTime-an, Connie melihat Laura menjerit kesakitan dan meminta menghubungi 911 segera membantunya agar para medis segera mendatangi rumah Laura untuk penanganan. Gitu. Nah lagi ibunya ini iseng banget sih. Ini anjing tahu nggak berantem kenapa? Karena mereka nggak punya gadget. Coba kalau punya gadget nih anjing, pasti punya Facebook. Kalau punya Facebook mereka kan temenan. Aduh, jadi nggak berantem. Ini ada satu hal positif dan negatif juga mungkin ada di sana. Iya. Nah kita berikan info positif dan negatifnya kalau gitu deh. Kalau gue lebih banyak ke positif sih sepertinya sih ya. Karena apa? Teknologi itu menambah wawasan dengan arus informasi yang mudah didapat. Itu positifnya? Positif. Memang menambah wawasan, tapi negatifnya itu informasi yang begitu terbuka, jadi akan mengakibatkan kurangnya pengawasan. Benar, orang gampang mengakses. Nah ini peran serta orang tua sepertinya ya, parental guide yang harus benar. Ya, ada juga yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh. Tapi komunikasi secara langsung itu intensitasnya akan berkurang karena mereka terbiasa untuk komunikasi secara jarak jauh. Iya, banyak yang bilang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Gitu. Ada lagi, membantu menambah relasi melalui berbagai aplikasi. Misalnya dari Facebook kita bisa kenalan sama teman zaman SMA, SD, SMP, kita bisa ketemu lagi. Yang tadinya nggak suka, jodoh bisa banyak ketemu juga lewat media sosial ya kan. Tapi kan beberapa aplikasi itu membutuhkan biaya tambahan. Jadi tetap harus menggunakan biaya juga untuk menggunakan aplikasi tersebut. Iya, Jong. sekali. Makanya bagus banget sih ada beberapa waktu itu pernah kita lihat kan kafe-kafe yang ada tulisannya we don't have wifi. Please talk each other. Iya. Itu benar-benar itu bagus. We don't have wifi, we have your wife. Wah, ini. Ya baiklah, sepertinya bahkan sampai ilmuwan seperti Albert Einstein pun yang jenius sekali menciptakan atau juga mungkin salah satu orang yang membuat teknologi itu ada, dia agak sedikit concern juga dengan yang namanya teknologi. Ini dia ungkapannya dia. Iya, jadi generasi yang of idiots. Jadi yang benar-benar terfokus sama gadgetnya Iya, masing-masing. benar. Gitu semua Berarti tergantung. udah dengan- diramalkan sejak dahulu kala kejadian ini akan terjadi. Nah, jadi kalau bergantung pasti jadi lebih bodoh karena apa? Semua tergantung sama teknologi. Padahal bisa ngelakuin sendiri. Mestinya kita yang ngontrol, tapi kita yang jadi bergantung. Ini yang sama bilang dengan Albert Einstein ketika nggak ada smartphone pada waktu itu. Ya, dengan ada smartphone mestinya orang lebih pintar ya, gitu kan? Mestinya smart people, stupid phone. Kalau smartphone, stupid people. Ya, makanya sampai kayak gitu. Berikut ini kita akan undang salah seorang keluarga baru. Maksudnya salah seorang yang baru saja mempunyai anak dan berkeluarga. Dan dia juga pasti dalam kehidupan keluarganya ini dia harus mulai melihat seperti apa sebenarnya perkembangan anaknya di masa depan kelak. Inilah dia, Nadila Ernesta. Ya, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu foto-foto dari Nadila Ernesta. Aduh. Ini dia. Oh, ini lucu banget. Baru sebulan. Oh, baru Ini sebulan baru umurnya ya? sebulan, ya ampun lucu banget. Terus Oh, foto yang ini- lainnya? Oh. Oh, ketika lahir. Ya, ya, ya. banget. Nah, Gilian Gitara Rianto lahir tanggal 1 Juli 2013. 1 Juli 2013 ya. Bagaimana perasaan kamu ketika akhirnya punya momongan? Seneng, Senang. kaget. Maksud kaget? Kaget karena pertama kali pegang bayi, terus nggak tahu harus ngurusnya kayak gimana. Bahagia sih, seneng banget. Bahagia. Seperti apa nilainya buat kamu tuh dia tuh? Dia itu nilainya seperti apa ya? Pokoknya dulu kayaknya
aku tuh cinta banget sama kamu ke suami. Pas udah lihat anak, suami sih ya cinta. Tapi pas lihat anak, ini namanya baru cinta. Nah, itu benar. Orang tuh belum bisa ngerasain jatuh cinta bener sebelum dia punya anak. 1 Juli 2013. Jadi itu zodiaknya itu adalah untuk Cancer. tahunnya adalah snake dan juga elemennya itu water, energinya juga yin. Jadi kalau dilihat di aplikasi memang ternyata secara detailnya itu cocok banget untuk karirnya adalah snake itu bagus untuk di dunia politik. Ya. Ini udah ada di sini saya punya aplikasinya. Oh gitu ya. Ya tepuk tangan buat Suhuyo ya, luar biasa. Ya kalau kamu tadi udah dapat advice dari Hesti kan, itu sebuah aplikasi juga tuh di smartphone juga. Kamu percaya nggak Apa? sama aplikasi barusan yang diungkapin Hesti? Gue sih suka sih. Suka ya, tapi percaya nggak apa yang dibilang dia? Percaya. Oh, berarti kamu orang kedua yang percaya sama dia setelah suaminya ya? Yang lainnya nggak ada yang percaya. Bodoh-bodohin suamiku. Ya. Ya kecintaan dengan keluarga yang pasti juga akan kita bahas bagaimana cara menjaga keluarga ini biar tidak tercemar dengan teknologi yang ada, melainkan hanya kita mengambil positifnya saja. Jaga teknologi, saya cari Ayo, aplikasinya. nanti kita Aplikasinya. dan kemana-mana kita akan kembali di Tunas Show. I don't care.